song and let me sing forevermore. Salam sejahtera untuk kita semua. Nikah muda penyimpangan sosial dan juga keterkaitannya terhadap kesehatan ataupun risiko organ reproduksi. Seorang anak yang melakukan nikah muda di bawah umur usia 20 tahun akan mengalami risiko ataupun dampak yang buruk pada kesehatan reproduksinya. Faktor ataupun gejala yang akan ditimbulkan yang pertama adalah anak tersebut akan mengalami depresi, isolasi, akan kehilangan pendidikan dan juga masa remajanya. Dan faktor yang kedua adalah memicunya tertularnya penyakit organ reproduksi pada wanita yang belum berkembang secara maksimal ataupun secara sempurna, ikut meningkatnya tertularnya penyakit HIV melalui luka pada selaput darah, vagina, dan juga leher rahim. Risiko yang ketiga adalah risiko terhadap kehamilan dan juga di saat ibu melakukan persalinan. Nah, risiko ini akan berdampak buruk, mengalami kematian pada anak dan juga pada ibu, akan mengalami komplikasi dan juga akan mengalami sisi dan juga dampak yang buruk kepada ibu, yaitu malnutrisi dan gizi buruk bagi si anak. Pernikahan dini berkolerasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan anak, dan juga jumlah anak yang terlantar sangat banyak. Dan ternyata teman-teman, yang seharusnya kita ketahui, ternyata jumlah nikah secara ideal bagi anak-anak ataupun bagi remaja yang ingin menikah, yaitu bagi anak perempuan umur 21 tahun dan juga bagi anak laki-laki umur 25 tahun. Terima kasih. Ramat Halu Remix. Iya, iya. You deserve to be my wife. 1, 2, 3, come on. Singing the sweet song of my body says, singing the sad song, see you out the way, waiting for you and me. Singing the sweet song of my body says, singing the sweet song, see you out the way, waiting for you. Abang tempo mau pulang Hamba the sun to the cave of Alangnya. Tahu nggak sih kenapa kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita? Agar kita dapat terhindar dari yang namanya penyakit menular seksual. Nah teman-teman, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari IMS sendiri ialah dengan tidak melakukan seks bebas. Kenapa? Karena seks bebas itu seringkali dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. Terus gimana dong cara kita untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita? Nah, yang pertama dengan menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Lalu yang kedua, kita dapat memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2-3 kali dalam sehari. Dan juga masih ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Berita utama hari ini,
seorang pelajar berusia 16 tahun di Kabupaten Kupang dinyatakan hilang. Diketahui bahwa keluarga sempat memaksanya untuk menikah di usianya yang masih belia. Lu minta uang buat? Percaya nanti juga berubah. Bikin susah, Sa. Masakan sampah. Lu begitu, Sa, bisa. Tahu Batok. Kalian berdua positif HIV. Tak lagi memegang buku, seluruh baya dalam terumpu. Kumohon, pintaku hanya satu. Bebaskan aku dan teman-temanku. Tidak menjaga kebersihan alat reproduksi dan perilaku free sex tentu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular seksual. Contohnya seperti HIV/AIDS, sifilis, kanker serviks, kemandulan, dan bahkan yang lebih parahnya adalah kematian. Mari bersama menjaga kesehatan reproduksi demi masa depan yang lebih produktif.